Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nussina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa bertemu kembali di majelis Quran ya. Setelah tadi agendanya setoran ya, menghafal kemudian menyetorkan hafalan, yang memang ini salah satu bentuk interaksi dengan Quran yang tentu bukan niat untuk membebani kita semua ya. Apalagi dengan nanti pertanyaan, ngapain sih ngafal, kan sekarang sudah banyak ya, gadget sudah banyak ya. Kalau mau sholat panjang ada mushafnya yang besar ya Pak ya, bisa dibaca di depan gitu ya, nanti tinggal dipindahkan begitu sudah salam, dipindahkan halamannya gitu, halaman kanan buat rakaat 1, ini yang kirinya rakaat 2 gitu. Kenapa sih harus ngafal ya? Dan apalagi dengan era teknologi ya, AI itu, wah, tidak hanya hafalan tapi juga kalau kita mau cari tema tertentu dari Quran itu juga bisa itu keluar itu apa saja gitu ya. Nah tentu kita yang diberikan contoh ya oleh Allah ya, bagaimana Al-Quran itu disampaikan ya, dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan Allah sangat-sangat mampu ya untuk menurunkan Quran yang 30 juz itu sekaligus gitu diturunkan, sangat mampu ya. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga seperti itu, nggak ada proses dicicil gitu ya turunnya, itu nggak ada ya. Nah kecuali untuk Quran yang Allah itu sudah menyebutkan inna anzalnahu fi ya, lailatul qadr. Anzalna itu turun sekaligus ya, jadi 30 juz itu turun sekaligus ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, turun sekaligus 30 juz itu ya. Tapi nanti kepada Rasulullah SAW itu inna nahnu nazzalna, berangsur-angsur gitu. Ya, ini dengan penggunaan kata yang beda ya, anzala itu sekaligus, nazala itu berkali-kali turunnya. Artinya tentu ada tujuan, ada hikmah yang ingin ya Allah berikan ketika proses Quran itu memang bertahap. Sedikit gitu ya. Nanti datang hari ini dapat 5 ayat. Ya, nanti minggu depan nanti nambah. Gitu. Sampai sebulan kita ketemu lagi masih gitu wae gitu. Ya. Tapi ya, di balik kegiatan menghafal inilah yang nanti akan kita temukan ya, sebagaimana yang Allah sebutkan sebagai tugas ya, tugas kenabian ya. Nabi Muhammad SAW itu tugasnya adalah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, membacakan ya, kemudian wa yuzakkihim, mensucikan, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, jadi diberikan kemampuan untuk melaksanakan ya perintah larangan, wal hikmah, dan mengajarkan hikmah supaya tambah bijaksana. Gitu. Ya. Ini hari ini kita sedang memperingati sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itu salah satu rangkaian kisahnya itu, di masa mudanya Ibrahim itu sangat kritis. Semua segala macam dipertanyakan. Akal gitu. Jadi punya critical thinking. Dia kritis, ditanyakan semua ya. Tapi nanti semakin dewasa
itu semakin wisdom, semakin bijak gitu. Ya, maka ketika diperintahkan aslim oleh Allah itu qala aslamtu. Ya sudah, aku berserah diri. Ya, kenapa? Karena sudah mendapatkan ya dari Allah pedoman-pedoman ya kebijaksanaan saat punya seperti itu wisdom. Dan itu proses gitu ya. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an yang dalam penurunannya itu membersamai, mendampingi, membimbing dari wilayah yang tidak diperhitungkan gitu ya, daerahnya gurun dan sebagainya, tukang gelut gitu ya, ya premanisme banyak sekali di sana gitu ya. Romawi dan Persia tuh ya nggak berniat mencaplok seperti ini gitu. Daerah beling lah kalau kita mau ya. Ya, saya tinggal dulu itu Cimencrang itu, nah itu daerah beling ya, Cimencrang itu. Ya, tapi sekarang gitu ya. Nah, jadi dari proses diturunkannya Quran itu terjadi perubahan-perubahan sampai satu titik di atas muka bumi ini yang tadinya itu nggak diminati ya, oleh kekuasaannya, dua kekuasaan saat itu, hari ini kita menyaksikan itu jadi daya tarik setiap tahun, bahkan sepanjang tahun orang untuk datang ke sana berduyun-duyun gitu. Ya. Nah, itu karena ada Quran di situ gitu. Ya, diturunkan dan merubah satu kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu banyak nanti pembahasan kita tentang tema-tema Quran ini ya. Kita cicil saja ya. Jadi hari ini mulai dari ini ya. Kalau nggak kelihatan bisa dilihat di file yang sudah dibagikan ya di grup dari panitia. Ini ada 3 lingkaran yang biasa dipakai untuk menunjukkan tingkat ikatan, tingkat interaksi, dan motivasi untuk orang berubah. Ya. Dan tingkat kedewasaan. Ada pertanyaan apa? Ya. Itu biasanya anak kecil gitu. Kalau kita itu biasa pertanyaan itu apa? Ini apa? Ini apa? Itu apa? Pertanyaan dengan apa? Ya, anak itu. Ya. Kita tanyakan nanti, apa sih yang kita lakukan hari Sabtu pagi seperti ini? Apa yang kita lakukan? Nah, berkumpul, ngapain? Nah, menghafal Quran. Ya. Ikut program tahfidzul Quran. Ditanya, apa itu? Nah, itu pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu tahfidz? Menghafal. Udah cukup. Ya. Nanti ada selalu, dan ini paling banyak ya. Biasanya ditanyakan bagaimana supaya menghafal cepat ya, bagaimana supaya nempel kuat gitu ya, nggak usah di murojaah gitu ya. Pertanyaan how ya. Dan itu biasanya menggiring kita untuk mempelajari ya. Nih, saya sudah buatin lupa sih. Saya ulangi ya dari tempat ini. Ini apa itu tahfidz? Ya, jawaban gampangnya ya aktivitas memindahkan ayat dari lembaran-lembaran dari HP itu ya, ke ingatan kita. Ya, supaya nanti kita bisa membacakan ayat-ayat Quran itu tanpa bergantung kepada mushaf ya, pada aplikasi di gadget kita, di HP kita ya, kapanpun kita mau kita bisa itu ya untuk membacakannya ya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara menghafal ya, maka di sini biasa yang dijual itu metode ya.
metode menghafal gitu ya. Menghafal Quran semua senyuman sih ya. Nya sih senyum gitu. Ya. Ada yang begitu, ada gitu ya. Nanti metode Gaza gitu ya. Metode Derwati ada nggak nanti ya? Menghafal Quran metode Derwati. Ah, kita ngumpul di sini buat metode ya menghafal. Ya. Ya. Yang semua itu sebetulnya metode-metode itu dalam menghafal muaranya sama ya, semua itu mengajak kita yang menghafal supaya betah, supaya mengulang dengan jumlah yang banyak gitu. Intinya begitu ya. Jadi metode itu supaya kita mengulang banyak ya. Misalnya ada metode tikror gitu, itu kan juga ya disediakan kan, ada checklist gitu, ada turus di situ ya. Ya, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu sami'un. Itu di checklist di situ 1. Nanti baca lagi 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya. Sampai nanti dosis pengulangan tertentu ya, barulah dihafal gitu. Ya. Sering disampaikan ada metode yang paling ekstrim itu orang nggak boleh ngafal sebelum mengulang sejumlah 350 kali. Gitu. Nggak boleh ngafal gitu. Pokoknya pekerjaan pertama itu mengulang 350 kali gitu. Ya. Dan harus ada buktinya gitu. Mana sudah 350 kali, mana buktinya gitu ya. Ada di rumah ya. Mana gitu, dibawa fotokopiannya. Percaya nggak? Ya. Harus ada buktinya 350 kali itu pengulangan ya, baru diizinkan ngafal gitu. Gitu. Tanpa dihafal pun itu pasti hafal. Kalau sudah pengulangan ke 100 kali itu pasti sekian persen ayat yang sedang dibaca itu kita nggak usah melihat lagi. Ya, sekian persen dari satu halaman diulang 350 kali itu. Pengulangan ke 100 itu kita sudah tahu ujung-ujungnya itu gitu ya. Ujungnya gitu. Ujungnya semua begitu gitu ya. Udah tahu ya. Ya. Kalau sudah wallahu khabirun, udah nggak usah lihat bima ta'malun. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir gitu. Nah, jadi intinya begitu ya. Dan ada di dunia ini ya, ada orang yang meriset, meneliti gitu ya. Bagaimana seorang yang menggeluti ya suatu profesi itu sampai pada level expert, mahir, ahli gitu. Ya, misalnya orang atlet gitu, ya sepak bola misalnya, sampai pada level dunia gitu ya. Itu jumlah dosis latihannya itu berapa lama gitu. Ya, musisi gitu ya. Itu sampai jagonya itu level dunia itu berapa lama itu ya latihannya itu. Ya. Nah, ini orang Yahudi ya meneliti, tentu bukan meneliti kepada penghafal Quran, tapi semua profesi gitu ya. Karena zaman itu yang ada adalah The Beatles gitu ya, kemudian juga Bill Gates gitu ya. Nah, itu diteliti tuh kehidupannya. Ternyata Bill Gates itu adalah orang yang pertama kali ya begadang di hadapan komputer yang terbesar, yang masih ukurannya segede lemari gitu ya. Itu setiap malam dia keluar dari kamarnya ya, kemudian datang ke kampung di mana si komputer yang saat itu ada gitu ya. Setiap malam ya, orang tuanya nggak tahu gitu, begitu selesai pagi dia baru pulang naik ke atas itu ya, berjam-jam gitu ya. Begitu juga dengan grup musik The Beatles ya, mereka kan pindah-pindah ya ke Jerman gitu, dan mereka main di klub malam ya, sampai 2 tahun, katakanlah 8 jam gitu ya, di tempat yang sama main, itu nggak mungkin kan itu
begitu, termasuk atlet, termasuk pelukis dan sebagainya, itu semuanya ada kesamaan, ya, dicapai dalam rentang waktu 10.000 jam. Nah, itu jadi kalau mau ya al-mahiru bil Quran gitu, kan ada hadisnya begitu ya, al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir dengan Quran itu adalah ya, sesuai dengan kaidah ini 10.000 jam gitu. Ya, jadi kalau kita nggak mau tertekan, terbebani saat ngafal itu, hitung aja durasi kita. Dengan anaba ini sudah berapa jam. Nah, harus ada datanya gitu. Ya. Jadi ini diteliti semua profesi. Ya. Jadi kalau kita baru 10 jam, gitu ya, komo masih hanet keneh, gitu ya. Hanet keneh teh baru tadi subuh ngafal gitu ya. Kemudian distorkan di depan, wah udah itu udah. Mudah nanti ditinggalin sama ustadznya gitu. Saat setoran merem gitu ya. Karena pas melek, pas bentak tuh aya cicak kayak gitu lewat ya. Udah gitu. Amma yatasaalun, begitu sampai ayat kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, terus pindah ke at-takasur. Tadi pagi Pak, sholat subuh saya di masjid itu, di rumah itu imamnya baca, itu kejadian gitu ya. Kejadian saya di sop keempat gitu, jadi saya teriak tuh nggak kedengeran gitu. Pindah ke at-takasur ya. Hampir aja ya. Hampir selesai at-takasurnya, balik lagi dia. Ya. Jadi kalau kita belum atau masih jauh ke 10.000 jam, maka itu nggak layak kita ngasih penilaian-penilaian. Oh bener ya susah, bener ya saya itu nggak bakat, oh usia sibuk, kan macam-macam ya. Cukup fokusnya kepada sudah berapa jam dengan surat yang sedang saya hafal. So mulai dari sekarang dihitung gitu ya. Nah, nanti kalau sudah sampai pada hitungan ratusan jam, nah itu mulai itu ya PD-nya lebih besar lagi gitu. Ya, nanti distorkan, mau ke Ustadz Eko, ya, kemudian mau ke gurunya Ustadz Eko, gitu, mau kepada yang nggak berjanggut, mau yang brewokan janggutan, gitu ya, pakai pakaian itu Arab, gitu, tetap kalau sudah 1000 jam itu dia pede. Ya. Tapi kalau masih hitungan puluhan jam, gitu ya, pindah aja tempat setoran, pindah masjid tempat ngimamin, wah itu udah buyar itu, gitu ya. Jadi kaidah 10.000 jam itu sebetulnya kabar baik buat kita. Ya. Atau gimana Ustadz, nanti kan ditarget, ya nggak apa-apa kalau ditarget. Ya, artinya kita harus bisa ngatur semangat kita, kemudian target kita. Ya, ya. Nanti balik lagi kan. Ya, kalau sudah selesai distorkan, ya hanet keneh belum sukses nggak apa-apa, karena baru 5 jam misalnya, baru 3 jam dengan surat itu ya. Pokoknya semua itu harus sampai pada 10.000 jam. Maka ya, kalau coba kita hitung tadi, metode yang tidak boleh ya seseorang itu menghafal kecuali sudah membaca 350 kali. Kalau targetnya itu 30 juz, ya, targetnya 30 juz. 1 juz itu dibaca berapa menit? 1 juz berapa menit? Kira-kira 30, ada berapa? 45 menit ya. Ya. Katakanlah 1 jam lah. Karena solehnya gitu ya. Ya dibaca terjemahannya itu sejam lah gitu ya. Pelan-pelan gitu. 1 juz itu 1 jam. 30 juz 30 jam. Ya. Kalau menggunakan metode tadi harus mengulang 300 kali saja. Ya, berarti sudah berapa ratus jam itu? 30 jam dikali 300. 9.000. Jadi metode tadi itu persis mengajarkan supaya bersama Qur'annya itu 10.000 jam.
gitu. Jadi kalau mau hafal juz 30, bersama juz 30-nya harus 10.000 jam. Gitu. Oh, ngahuleng ya. Saya usia sekarang sudah jelita. Ya. Jelang 50 tahun, Pak. Kalau Bapak dengan saya lolita. Lolos 50 tahun, Pak. Saya belum ya. Saya deket-deket. Waduh, dihitung. Waduh, gimana ya 10.000 jam untuk juz 30 saja. Kalau kita breakdown, kita pecah hariannya berapa? Setahun ya harus berapa kali ketemu juz 30 gitu ya. Waduh. Jadi ini acuan, ya kita nggak boleh pesimis. Ketika hafalan kita nggak kuat-kuat itu berarti masih jauh dari 10.000 jam. Gitu. Ya. Kita punya guru, ya Ustadz Abdul Aziz itu dari usia SMP. Ya. Sudah hafal Quran, ya. Kemudian ngajar, ya, terima setoran tuh ya SMP itu, ya. Sampai sekarang berarti sudah berapa puluh tahun gitu, ya. Jadi kemampuannya itu karena memang sudah melewati 10.000 jam itu, ya. Sehingga ketika mengimami dengan jumlah jamaah itu sampai ribuan, ya itu nyantai aja gitu, maksudnya nggak ada kekhawatiran yang menyebabkan itu nanti pipis wae gitunya, mau masuk ke mihrab itu nggak mau lihat jamaah gitu. Jadi ada tuh yang karena groginya tuh begitu masuk itu nggak ingin lihat jamaah yang banyak, jadi mundur masuk dari mihrabnya itu, mundur gitu. Pas dia kebelet pipis, lewat itu ke situ, kan toiletnya di belakang gitu. Dia keluar dulu, lewat gitu, lihat jumlah jamaah begitu banyak, langsung ngeper, ya. Langsung nggak kuat ya, kejiwaannya nggak kuat gitu ya. Nah ini jadi buat kita fokusnya adalah 10.000 jam. Kalaupun nanti cita-cita kita 30 juz itu belum sampai dengan jatah usia kita, tapi kan kita sudah niatnya 30 juz ya Allah gitu. Kalaupun nanti keburu Allah panggil, maka meninggalnya kita adalah wafat. Bukan mati, wafat, bukan meninggal, wafat. Wafat itu memenuhi janji. Nah, itu untuk orang beriman itu wafat ya. Jadi kita wafat ya. Dan insya Allah nanti dibangkitkan, ya Allah Maha Kuasa, itu sebagai termasuk orang-orang yang mencintai Quran, mendapatkan syafaat dari Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Itu how. Ya. Bagaimana sih cara menghafal itu how, bicara tentang bagaimana gitu ya. Nah, pernah ada suatu kejadian lucu gitu ya. Ada orang yang mengajarkan how, bagaimana metode menghafal. Ada namanya kuantum ya, kuantum tahfidz gitu. Ya. Kuantum ini bukan bahasa Arab ya. Ya. Kalau bahasa Arab kan kuantum gitu. Tapi jadi begitu karena namanya kuantum gitu ya. Orang ini mengajarkan pada orang-orang nih cara menghafal yang cepat itu begini metodenya gitu ya. Ada sistem fotografinya gitu ya. Ada misalnya begini. Otak itu kan kalau menceritakan sesuatu itu lebih mudah ya daripada mengingat. Ya, jadi ditempelkan, saya masuk misalnya ya, dari depan itu parkiran, saya sudah ngebayangin amayata sa'alun itu nempel di tiang yang saya pertama lihat gitu. Oh itu ada amayata sa'alun. Kemudian jalan ke pintu masuk ini, anin nabail aldim, oh saya baca gitu. Nanti tengok kanan ada ayat berikutnya, tengok kiri ada ayat berikutnya. Jadi seperti si otak itu diajak untuk ya bekerja menceritakan sesuatu gitu, sambil ngebayangin. Oh di sini ada ketempel nih, ya ayatnya gitu ya. Ya misalnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian geser ke sini, apa surat berikutnya? Naon cik? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Geser ke sini, apa ayat berikutnya? Tos tamat Ustaz. Iya, maksud surat berikutnya apa? Baca ya. Li'ila fi Quraisy, gitu ya.
Nah, itu kuantum. Menghafal dengan metode kuantum.